Ya lagi-lagi selera sih, karena setiap kapal kan pasti punya regulasi yang beda-beda, punya marketnya juga beda-beda gitu. Jadi kalau kalian mau nyari gaji, ya nggak bakalan ada habisnya gitu. Benar sih, benar. Kan sekali lagi kalau kita kerja itu kan nyari comfort, terus walaupun gajinya nggak terlalu gede, mungkin beda. Hey, ni hao, selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik teman-teman, di konten kali ini lagi-lagi saya ingin berbagi informasi atau kita berbagi sharing informasi kepada teman-teman semua. Boleh kita ketahui konten saya kan kita membahas tentang kapal pesiar, tapi di belakangan ini saya sering buat konten-konten di luar dari kapal pesiar itu berhubung karena tahulah teman-teman. Sekarang kita di masa pandemi. Ya boleh dibilang semua semua kru pekerja kapal pesiar itu boleh dibilang sedih banget ya. Dan di konten kali ini sangat spesial sekali. Kenapa saya bilang cukup spesial? Ini salah satu boleh dibilang motivasi saya untuk membuat konten. Waktu pertama saya buat konten, sebelumnya itu saya lihat kontennya saudara Kak Mahdi nih, Mahdi, salah satu YouTuber kapal pesiar. Tapi sebelumnya itu, sebelum kita ngobrol banyak ya Kak Mahdi, boleh Kak Mahdi bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman subscriber saya yang tak seberapa ini dibanding Kak Mahdi. Bisa diperkenalkan diri dulu Kak Mahdi? Boleh. Halo semuanya, buat kalian yang belum kenal siapa gue, nama gue Mahdi Zu. Gue juga punya konten YouTube channel, mostly tentang kapal pesiar. Ya mungkin sebagian dari kalian udah ada yang nonton atau mungkin compare-compare ke channel lain. Nah, di situ ada gue Mahdi Zu. Pastinya tentang informasi kapal pesiar, terus agent-agent yang up to date tahun 2020 itu semuanya gue selalu up to date. Kalian bisa cek aja di situ. Itu aja sih. Iya, saya sebenarnya agak-agak gimana ya? Merasa kayak saya ini masih junior di dunia per-YouTuber ini. Masih baru. Jadi saya sangat senang sekali. Kenapa saya bilang sangat senang bisa langsung collab sama YouTuber kapal pesiar Kak Mahdi Zu. Didatengin loh gue ke rumah gue nih, di rumah gue loh. Kak Mahdi Zu salah satu motivasi saya untuk buat konten. Baik, Kak Mahdi kan kerja di kapal pesiar juga sama kita sama profesi. Kak Mahdi di kapal mana sih? Jadi dulu pertama itu gue di Holland America Line tahun 2016. 2016. Ya, satu kontrak full tuh gue world cruise yang cruise keliling dunia, cruise 115 enak banget hari. Itu, iya. Ya, itu sumpah enak banget. Terus habis itu pulang dari kapal pesiar itu gue agak bimbang nih masih mau balik lagi ke kapal atau enggak. Karena gue masih rada-rada males buat balik lagi ke kapal. Akhirnya gue mutusin buat kerja di Jakarta. Nah terus gue coba nih, karena temen gue pindah ke Royal Caribbean, akhirnya gue mutusin buat coba-coba di websitenya Royal Caribbean buat nge-apply online. Nah di situ gue diterima kerja. Cuman gue masih takut karena itu tuh bener atau enggak. Takutnya kan penipuan kan, karena sekarang banyak banget website penipuan. Bener banget. Akhirnya gue mutusin buat balik lagi ke Holland America Line. Waktu itu gue dapet kapal Zandam. Nah, pas gue udah 2 bulan kerja di kapal, tiba-tiba gue dapet assignment di Royal Caribbean. Tepatnya di Celebrity ya, bukan Royal Caribbean-nya, tapi kapal Celebrity itu undernya Royal. Undernya Royal. Ya, satu company lah. Satu company. Nah, habis itu akhirnya gue resign baru 2 bulan nih. Gue kerja di Holland America Line, kontrak kedua, gue resign, gue pulang. Sebulan kemudian gue udah berangkat lagi ke Kanada. Itu di company yang baru ya? Company yang baru. Sorry, saya tadi gimana ya? Kakak bilang ngapply-nya itu ngapply sendiri langsung ke company-nya, itu by website-nya Celebrity ya? Yeah. Tapi boleh dibilang ya, dengar beberapa teman-teman nih Kak, kalau kita ngapply langsung itu ke company-nya, boleh dibilang itu agak susah banget. Gimana sih? Enggak sih, mungkin agak susah buat yang new hire, karena kan kalian nggak tahu mesti ngelakuin apa, dokumen apa aja yang dibutuhin. Tapi buat yang repeater atau yang pernah kerja di kapal sebelumnya, kan mostly kita udah punya dokumennya kan. Iya. Nah waktu itu biasanya dikasih tahu sama schedulernya dokumen yang kurang tuh apa aja, apa yang mesti diupdate. Tapi mostly sih semua sama, cuman medicalnya tuh kita beda setiap kapal. Kalau Costa kan kayaknya di Puri Medica ya. Ada rumah sakit kerjasama gitu di Puri Medica. Sama di Royal juga Puri Medica. Kalau di Holland kan Siloam.
Nah, jadi kayak gitu, mereka pasti ngasih tahu gitu, dokumen apa aja yang mesti kalian update. Mungkin buat yang new hire yang masih belum tahu kebingungan, karena kan dia nggak tahu dokumen apa aja yang harus dibuat. Itu sih kalau menurut gue, karena di Royal Caribbean ini mereka tuh memberi kesempatan buat kru-kru kapal. Jadi kita tuh bisa dikasih option, kalian mau apply pakai agent atau kalian mau apply sendiri, itu juga bisa. Cuman kalau pakai agent itu di video sebelumnya, yang video gue nih, gue udah pernah jelasin kalau pakai agent itu kita semuanya udah diurusin atau dikasih direction. Benar. Mulai dari paspor semuanya kalian bisa buat ke mereka gitu. Tapi kalau ngurus sendiri ya emang agak lebih ribet. Tapi lebih murah. Lebih murah. Ya coba misalkan kalian bikin pakai agent, bikin paspor berapa, pasti harganya udah beratus-ratus ribu. Tapi kalau bikin sendiri cuma 355.000 gitu. Cuman kalian harus mondar-mandir. Ya lagi-lagi tergantung dari kalian. Kalian mau simple atau mau mondar-mandir, tapi kalian tahu gitu prosesnya tuh kayak gimana. Iya. Gitu. Dan kalau di agent kan biasanya ada beberapa agent yang kita mesti fee agent juga gitu ya. Kalau ini enggak. Jadi enggak. Kalau di Royal itu memang ada beberapa posisi yang tiket pesawat itu kita harus bayar. Iya. Ada yang enggak. Kalau yang kayak snack attendant itu enggak bayar. Buat kontrak pertama doang bayar. Karena mereka kan new hire kan. Biasanya mereka bayar. Tapi nanti kontrak kedua, ketiga, keempat buat yang snack attendant tuh mereka nggak bayar, itu gratis. Tapi kalau asisten waiter, asisten waiter, housekeeping itu semuanya bayar. Walaupun itu udah kontrak kedua, kontrak ketiga, itu semuanya bayar. Karena levelnya beda. Tapi kalau lo udah masuk manajemen level, kalau udah kayak supervisor, terus restoran host, itu semuanya gratis. Udah gratis. Gratis. Kayak kitchen itu kan fixed salary kan mereka. Kitchen. Kitchen itu kan fixed salary, engineering fixed salary. Jadi gaji mereka tuh mau hotel sepi mau rame, gaji mereka tetap segitu. Sama snack attendant juga. Kalau asisten kan kalau di Royal itu kita berdasarkan rating. Berdasarkan rating. Ya, jadi kalau rating lu bagus 100, gaji lu gede. Tapi kalau misalkan rating lu jelek, gaji lu juga turun. Gitu. Iya. Tapi di Royal itu emang cuman posisi-posisi tertentu yang dapat free tiket ya. Tapi boleh dibilang sih teman-teman, kita ketahui ada beberapa banyak youtuber kapal pesiar yang sering sharing tentang info gaji mungkin. Saya sih juga dapat informasi emang di Royal sama Celebrity gajinya udah lumayan, beda-beda daripada company-company yang Iya, lagi-lagi selera sih, karena setiap kapal kan pasti punya regulasi yang beda-beda, punya marketnya juga beda-beda gitu. Jadi kalau kalian mau nyari gaji, ya nggak bakalan ada habisnya gitu. Benar sih, benar. Kan sekali lagi kalau kita kerja itu kan nyari comfort, terus walaupun gajinya nggak terlalu gede, mungkin beda-beda dikit gitu. Costa, Royal, terus NCL, paling bedanya cuma 100, 200, 300, atau paling tinggi 500 lah taruh kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak comfort atau kerjanya mungkin nggak nyaman, ya tetap aja bohong. Buat gue itu sama aja. Gitu. Benar juga sih Kak, kan orang kan maksudnya beda-beda. Mungkin Kakak Mahdi itu salah satu tipe orang yang cari tempat kerja itu nyaman dulu gitu. Ada juga beberapa teman-teman yang memang mereka ke kapal pesiar memang mereka cari gaji Kak. Ya. Mereka maunya salarinya harus besar gitu. Dan kalau di Royal tuh enaknya diversity. Jadi mau lo dari negara manapun, kalau lo capable to do it, lo bisa minta cross training posisi apapun. Itu di Royal. Itu di Royal. Misalkan lu dari snack attendant lu mau ke bar server, ketika lu udah 6 bulan di kapal, nih kontrak pertama ya. Ketika lu udah 6 bulan di kapal, lu bisa minta cross training di departemen apapun, mau itu sommelier, mau itu bar server, mau itu pokoknya apapun. As long as lu capable ya. Selama lu bisa ngelakuinnya, lu bisa nge-apply di posisi manapun. Oh gitu. Jadi semuanya kita di snack attendant nih. Kita mau pindah posisi, maksudnya mau cari pengalaman di posisi lain, kita bisa menghadap ke HRD-nya untuk cross training gitu ya. Bisa. Jadi banget. Jadi ketika ada vacancy, kita bisa langsung apply juga gitu. Iya, biasanya langsung diambil. Oh gitu. Atau step up, nanti ketika ada yang pulang gak ada yang datang, dia langsung udah jadi asisten gitu. Atau di posisi itu. Tapi yang saya mau tanyakan Kak, kalau kita ngambil cross training, soalnya kan kita sekarang ini posisinya snack attendant nih. Kita mau ngambil cross training mungkin di host FD kan. Gimana tuh cara ngatur restoran host? Restoran host. Kalau restoran host dari snack attendant,
kalau buat orang Indonesia ya, kayaknya agak-agak susah. Agak susah. Soalnya persyaratan untuk nge-apply untuk restoran host itu minimum asisten waiter, kalau nggak waiter. Karena kan step-step kalau itu kan melangkahnya udah jauh banget kan. Oh benar-benar. Ini kan harus di atas level satunya. Misalkan dari snack attendant mereka mau ke bar server boleh. Dari snack attendant mau ke asisten waiter boleh. Dari asisten mau ke waiter boleh. Dari waiter mau ke hostess atau mau ke supervisor boleh. Kayak gitu. Jadi naik satu level nggak gitu. ngelangkahin jauh. Karena kalau dari snack ke hostess itu udah jauh banget. Oh jadi hostess itu boleh dibilang udah Manajemen. Ya, udah dia posisinya tuh di atas waiter, di bawah supervisor. Oh gitu, kirain dia beda jalur lagi sama waiter. Tapi nggak tahu ya kalau di SD. kapal lain hostess itu tugasnya ngapain. Kalau di Celebrity itu hostess itu masuknya manajemen level yang tugasnya dining assign. Jadi dia yang ngesign semua table tamu yang datang di restoran, mau itu di specialty restoran atau maupun di dining room. Gitu. Yang saya mau tanyakan nih Kak, ketika kita mengambil cross training, gimana tuh cara manage kita punya schedule nih? Schedule maksudnya kita punya schedule di snack attendant, terus kita ada cross training. Cara ngaturnya tuh gimana? Ya tergantung dari manajernya sih. Tapi biasanya kan kita kalau mau cross training kan nggak langsung ke HRD dulu. Izin dulu ke manajer, cross trainingnya mau kemana. Nanti misalkan cross trainingnya mau ke bar server, kan beda departemen tuh. Biasanya nanti dari bar servernya tuh mereka buka kelas cross training untuk tanggal segini, cross training jam 10. Nanti biasanya udah pada request sih buat cross training kayak gitu. Jadi fleksibel. Kalau di sono tuh bebas, jadi nggak ada yang saling tahan menahan. Oh jadi mereka ngatur ya kalau kita mau cross training. Ya. Nah itu di Royal Caribbean. Royal Caribbean ya boleh dibilang satu company juga sama Celebrity. Nah yang saya mau tanyakan nih Kak, sekarang kan boleh kita ketahui semua kru kapal pesiar nih, khususnya kru kapal pesiar di masa pandemi ini. Kalau menurut info-info yang beredar atau di official perusahaan kapal pesiar nih, kira-kira ini normalnya kapal pesiar nih kapan bisa normalnya? Kalau ini kan beritanya simpang siur nih, karena banyak banget. Tapi memang setiap company tuh ngasih beritanya up to date. Jadi misalkan minggu depan dia udah ngasih berita lagi, katanya mau operasional lagi bulan Januari, terus diundur lagi jadi Maret, terus gitu. Diundur lagi jadi April. Nah kalau dari company gue info yang gue dapet terbaru itu kapal bakalan beroperasional lagi untuk Canada Water, ya perairan Kanada. Mereka baru buka Februari 2022. Wow, 2022 itu perairan Kanada. US itu mereka buka April 2021. 2 bulan ke depan, tapi itu masih tentatif karena kan tergantung dari CDC-nya. Kalau CDC-nya nggak approve, ya bakalan disuspend lagi. Nah kalau untuk Eropa itu Juli tahun 2021. Kalau Asia gue nggak tahu karena belum ada info sih. Belum ada info. Ya, cuman kalau Amerika April itu masih tentatif. Kalau untuk perairan Kanada itu Februari 2022. Wow, masih lama banget. Nah, jadi buat kru nih yang lagi pada nganggur di rumah, ini saran dari gue, mendingan nyari kerja aja dulu. Karena pastikan kalian. Nah, jadi buat teman-teman, kalau saran gue mendingan kalian kerja aja dulu daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, karena berita yang kita dapat ini kan masih simpang siur. Jadi mendingan daripada kalian nggak ngapa-ngapain, mungkin yang mau bangun usaha atau mungkin yang mau kerja aja dulu kayak gitu. Jadi kalian punya at least bisa survive dan ada pemasukan. Benar banget tuh, bener kayak gitu. saya tuh Kak. Saya survive-nya kerja part time di hotel, jualan online, intinya bisa berpenghasilan dah. Iyalah, daripada nggak ngapa-ngapain kan. Nah, tapi pastinya itu halal ya. Enggak, jangan kerjaan-kerjaan yang lain-lain. Intinya halal teman-teman, supaya bisa berkah dimakan sama kita. Amin, ya. Nah teman-teman, mungkin itu dulu tadi yang bisa sempat kita sharing sama Kak Mahdisu. Terima kasih Kak Mahdisu. Sama-sama. Udah mau collab sama saya yang YouTuber pemula ini. Jadi senior loh. Jadi untuk teman-teman semua teman-teman subscriber saya yang belum mungkin pernah lihat kontennya Kak Mahdisu, saya rasa teman
teman-teman yang subscribe channel saya udah pada lihat kontennya Kak Mahdizu sama dengan saya, konten kapal pesiar. Kalian bisa langsung juga lihat kontennya namanya Mahdizu. Di sana Kak Mahdizu sama dengan saya bahas seputaran kapal pesiar, gimana cara ngaplay di kapal pesiar. Pokoknya intinya seputaran hospitality dan kapal pesiar ya Kak. Dan yang terakhir mungkin Kak Mahdizu bisa dikasih Instagramnya kepada teman-teman semua, mungkin mereka mau langsung direct tanya kepada Kak Mahdizu mungkin. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang new member atau kru-kru baru atau mungkin yang lagi butuh kerjaan, biasanya tuh gue sering ngepost di Instagram kan, lowongan-lowongan ataupun mungkin lowongan-lowongan di hotel, di restoran. Kalau kalian emang butuh, gue selalu ngepost di Instastory. Kalian bisa langsung follow aja Instagram gue di @mahdizu29. Kalian di situ bisa nanya apa aja ya seputar kapal pesiar, mungkin lowongan kerjaan atau cara buat CV. Insya Allah nanti gue bakalan bantu. Kalian bisa langsung chat aja di situ, tanya ya, jangan malu, pokoknya tanya aja. Kalian bisa langsung follow aja Instagramnya di @mahdizu29. Nah teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Kalian tanya langsung ke Kak Mahdizu. Mungkin kalian udah bercita-cita mau kerja di selebriti, monggo ditanya langsung atau di Royal Caribbean. Costa. Ya, kalian bisa langsung DM. Tapi seputaran tentang kapal pesiar dan hospitality, jangan DM yang lain-lain ya. Iya, jangan yang lain-lain. Bahaya nantinya. Habis nanya yang lain-lain gue pusing. Ya udah, sampai di sini dulu konten kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.